Berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation Huha dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Kejadian 22 ayat 9 dan 10. Saya ulangi, Kejadian 22 ayat 9 dan 10 berkata, "Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya." Haleluya. Saudara-saudara, pernahkah Anda mengalami suatu keadaan yang memaksa Anda harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting dalam hidup Anda? Tentunya sangat menyakitkan, bukan? Itulah yang dialami oleh Abraham. Selama bertahun-tahun lamanya, Abraham dan Sarai merindukan untuk memiliki seorang anak. Allah sendiri telah berjanji untuk memberkati Abraham dengan memberikan keturunan dan akan menjadi bangsa yang besar. Kejadian 15 ayat yang kelima. Penantian yang cukup panjang tentunya, sampai akhirnya di masa tuanya Sarai mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka memberikan nama Ishak. Kebahagiaan yang tak terhingga dirasakan oleh Abraham dan Sarai tentunya. Tetapi tidak lama kemudian kebahagiaan itu seakan direnggut daripadanya oleh Allah sendiri, sang pemberi anak tersebut. Firman Tuhan berkata, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Kejadian 22 ayat yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu saja perintah Tuhan ini tidak masuk di akal. Sebab bagaimana mungkin Tuhan menuntut persembahan dari korban bakaran seorang anak manusia? Ini tidak bisa diterima. Secara akal manusia kita berpikir bahwa perintah Allah itu terlalu kejam, bertolak belakang dengan sifat Allah sebagai Bapa yang mengasihi. Bagaimana mungkin Allah yang mengasihi itu begitu tega mengambil anak yang sudah dinanti-nantikan sekian lama oleh Abraham dan Sarai? Lalu bagaimana dengan Abraham? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menyikapi situasi dan keadaan seperti ini, Abraham tampaknya bukanlah orang yang panik. Tampaknya Abraham bukanlah orang yang bermain dengan logika. Dan sekalipun perintah yang diberikan Allah itu di luar nalar logika, tetapi Abraham memutuskan untuk mentaatinya. Walaupun tampak tidak manusiawi dan tidak mudah untuk mempersembahkan anak yang sangat dikasihinya, tetapi Abraham melakukan satu kata penting dalam hidupnya, yaitu taat. Itulah sebabnya saudara-saudara, Abraham kemudian disebut sebagai bapa orang percaya. Karena dia mentaati Allah sekalipun tidak ada alasan untuk mentaatinya, tapi dia melakukannya. Itu ia lakukan karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Firman Tuhan di dalam Kejadian 22 ayat 9 dan 10 yang tadi baru saja kita baca, itu mendeskripsikan bagaimana Abraham mentaati Allah. Dan sekalipun ia sangat mengasihi anaknya yang berharga itu, ia toh melakukan firman Allah. Luar biasa tindakan Abraham ini. Saya kira tak ada seorang pun yang begitu hebat, begitu percaya kepada Tuhan selain daripada orang yang bernama Abraham ini. Sampai-sampai dia rela mengorbankan anak satu-satunya yang ia kasihi. Saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 19 di sana dijelaskan ketaatan Abraham ini bukan didasari oleh logika, bukan didasari oleh matematika manusia, tetapi dia lakukan karena dia mencintai Allah lebih daripada apapun, dan yang kedua karena dia percaya, dia beriman, dan ia yakin bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah kuasa, bahkan mampu membangkitkan orang-orang yang mati. Saudaraku ini kasih Tuhan, menarik sekali. Karena kata kunci yang dilakukan oleh Abraham yaitu taat. Nah saudara, kata taat ini memiliki pengertian yaitu tunduk, patuh, setia, loyal.
Itulah yang dilakukan Abraham kepada Allah. Dengan mempersembahkan apa yang paling berharga dalam hidupnya, ia telah menunjukkan betapa dia adalah pribadi yang taat dan setia kepada Allah Yehova. Nah, saudaraku, bagaimana dengan kehidupan Kristen kita hari-hari ini? Ada banyak orang Kristen yang mengaku bahwa dia percaya dan mengasihi Allah. Namun saat Allah meminta ia melepaskan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang menolaknya. Ada begitu banyak orang yang punya alasan untuk tidak mau memberikan semua itu kepada Allah. Saudaraku, tidak usah hal yang paling berharga. Seringkali ketika Allah minta untuk kita mempersembahkan uang kita, ya dalam bentuk persembahan saja, kita masih banyak mengeluh, kita masih banyak bersungut-sungut. Dan itu sebuah bukti bahwa kita tidak sungguh-sungguh mencintai Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah meminta uangmu, Allah meminta hatimu. Maka ketika hatimu melekat kepada uangmu, kepada materimu, maka engkau juga akan tidak mudah memberikannya kepada Allah. Oleh sebab itu hari ini mari kita belajar dari bapa orang beriman yaitu Abraham. Dia rela memberikan apa saja karena dia tahu bahwa Allah sanggup memberikannya bagi dia lebih dari apa yang dapat dia berikan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang percaya bukan di mulut kami, tetapi dalam tindakan kami, memberikan apa yang Allah mau dan berani berkorban untuk sesuatu yang Allah kehendaki dalam hidup kami, dalam pekerjaan Tuhan, dalam bersosialisasi, dan dalam hal apapun. Ketika Allah mau, kami berkorban, kami dengan rela hati memberikannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Kali ini dapat Amin. memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.